Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya 034 Adik Romiati. Baik, tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Baik, nama saya Adik Romiati, saya mahasiswa IAIN Kudus, kelas 1 IPS B1, NIM 21109100034. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, teman-teman udah tahu belum apa itu aktualisasi Pancasila? Kalau teman-teman mungkin sebagian ada yang tahu dan sebagian ada yang belum. Bagi yang belum, ikuti terus video ini ya. Enjoy! Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan guna untuk menghadapi perkembangan dunia serta kemajuan teknologi. Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Panca berarti 5, dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai rumusan pedoman kehidupan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Aktualisasi Pancasila merupakan suatu kegiatan untuk merealisasikan antara pemahaman akan nilai dan norma melalui tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan aktualisasi Pancasila berarti mengaplikasikan atau mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman, dalam kajian materi mengenai aktualisasi Pancasila ini ada 4 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila atau aktualisasi Pancasila ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara objektif dan yang kedua secara subjektif. Yang ketiga, sosialisasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Dan yang keempat, prinsip yang digunakan dalam mengembangkan pendidikan karakter. Pertama, bagaimana cara kita mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Perlu diingat teman-teman, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan dalam negara ataupun sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus dalam berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan hakikat Pancasila sendiri merupakan bersifat universal, artinya tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan dalam norma-norma, baik dalam norma hukum maupun kenegaraan, dan juga norma-norma moral yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sedangkan hakikat Pancasila adalah bersifat universal. Artinya apa? Artinya tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma-norma, baik norma hukum, norma kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang pertama, aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam kelembagaan negara antara lain dalam eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Selain itu juga ada dalam bidang politik, hukum, dan dalam bidang kenegaraan lainnya. Contoh aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu pelaksanaan UUD 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang ada dalam filsafat negara Indonesia. Yang kedua, aktualisasi Pancasila yang subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila yang ada pada diri sendiri, individu, kelompok, penduduk, penguasa, dan kaitannya dengan seluruh masyarakat Indonesia mengenai aspek moral yang kaitannya masyarakat tersebut hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu diingat, aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangat penting sekali dibandingkan dengan aktualisasi yang objektif. Karena apa? Karena kesuksesan dari aktualisasi yang objektif tergantung pada aktualisasi Pancasila yang subjektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif kaitannya dengan kesiapan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terkait dengan pengamalan Pancasila. Aktualisasi Pancasila yang subjektif bukan hanya akibat dari moral, melainkan dalam aktualisasi Pancasila subjektif lebih menekankan pada tingkah dan perilaku seseorang.
yang nantinya kesimpulan dari aktualisasi Pancasila yang subjektif ini terkait dengan moral-moral yang ada dalam diri masyarakat Indonesia. Contoh sikap dari aktualisasi Pancasila yang subjektif yaitu saya ambil pada sila yang pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki beberapa sikap berikut. Yang pertama, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan agama yang kita anut. Yang kedua, kita dalam hidup bermasyarakat harus memiliki sikap menghargai, menghormati, dan bertoleransi antar umat beragama yang berbeda dengan kita. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menghargai perbedaan antara teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh mendiskriminasi agama satu dengan yang lainnya. Kita harus hidup berdampingan bersama demi kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Semua orang Indonesia harus meyakini bahwa bangsa ini memiliki dasar yang kokoh. Kesatuan bangsa didasarkan pada bahasa dan kebudayaan. Karena apa? Bahasa merupakan pembawa tradisi, pewarisan rasa, hubungan emosional, simbol-simbol, dan keyakinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menyatakan tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter ada 4. Yang pertama, berkelanjutan. Mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses yang panjang yang dimulai dari awal peserta didik sampai selesai suatu pendidikan. Yang kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya suatu pendidikan. Yang ketiga, nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar. Dan yang keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.